sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah aljabar abstrak kali ini, kita akan membahas tentang komposisi dan inverse pemetaan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Komposisi pemetaan merupakan suatu metode atau cara yang kita gunakan untuk mensubstitusikan atau menggabungkan dua buah pemetaan. Secara formal, definisi dari komposisi pemetaan adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya dua buah pemetaan, yaitu kita sebut saja pemetaan alfa dan pemetaan beta. Pemetaan alfa mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam domain D ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain K1. Sedangkan pemetaan beta mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam domain K1 ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain K2. Komposisi dari alfa dan beta terhadap sebuah X yang ada di dalam domain D dinotasikan dengan beta komposisi alfa X yang kemudian didefinisikan sebagai berikut. Jadi, elemen X di sini kita petakan dengan menggunakan pemetaan alfa, kemudian hasilnya kita petakan kembali dengan menggunakan pemetaan beta. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa salah satu syarat agar dua buah pemetaan itu bisa dikomposisikan adalah domain dari pemetaan yang kedua berupa kodomain dari pemetaan yang pertama. Artinya adalah domain dari pemetaan yang kedua dan kodomain dari pemetaan yang pertama berupa himpunan yang sama. Dalam penulisannya nanti, untuk pemetaan yang pertama kita letakkan di sebelah kanan, sedangkan untuk pemetaan yang kedua kita letakkan di sebelah kiri. Misalkan kita menemukan notasi beta komposisi alfa, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pemetaan terhadap alfa, baru kemudian pemetaan terhadap beta. Sebaliknya, misalkan teman-teman nanti menemukan notasi alfa komposisi beta, berarti yang berkedudukan sebagai pemetaan pertama adalah beta, sedangkan alfa berkedudukan sebagai pemetaan yang kedua. Sebagai ilustrasi untuk memudahkan teman-teman dalam memahami definisi dari komposisi pemetaan, silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Diberikan dua buah pemetaan, yaitu pemetaan alfa dan pemetaan beta, yang didefinisikan sebagai berikut. Alfa memetakan elemen-elemen yang ada di dalam bilangan asli ke elemen-elemen yang ada di dalam bilangan bulat. Satu elemen di dalam bilangan asli saya notasikan dengan X akan dipetakan menjadi bentuk alfa X, di mana alfa X bernilai sama dengan 3X. Kemudian, beta didefinisikan sebagai suatu pemetaan yang mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam bilangan bulat ke elemen-elemen yang ada di dalam bilangan real. Satu elemen yang ada di dalam bilangan bulat saya notasikan dengan X akan dibawa menjadi bentuk beta X, di mana beta X didefinisikan sebagai sepertiga X ditambah dengan 2. Teman-teman di sini disuruh untuk menentukan definisi dari beta komposisi alfa X. Dari soal kita disuruh untuk mencari bentuk dari pemetaan beta komposisi alfa. Artinya adalah alfa berkedudukan sebagai pemetaan yang pertama, kemudian beta berkedudukan sebagai pemetaan yang kedua. Oleh karena itu, X nanti kita akan petakan dengan menggunakan pemetaan alfa terlebih dahulu. Dari definisi pemetaan alfa, X akan dibawa menjadi bentuk 3X. Nah, selanjutnya 3X ini akan kita petakan kembali dengan menggunakan pemetaan beta. Pemetaan beta didefinisikan sebagai sepertiga X ditambah dengan 2. Nah, X di sini akan kita ganti menjadi 3X, yang mana tadi 3X merupakan hasil dari pemetaan X terhadap alfa.
Kemudian dengan menggunakan hitung-hitungan aljabar sederhana, kita akan memperoleh hasil bahwasanya beta komposisi alfa X sama dengan X plus 2. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada teorema yang pertama. Di teorema yang pertama ini kita akan membahas tentang hubungan atau keterkaitan antara komposisi pemetaan dengan pemetaan injektif. Misalkan kita punya dua buah pemetaan, anggap saja pemetaan alfa dan beta. Pemetaan alfa di sini mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam domain D ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain K1. Sedangkan beta merupakan pemetaan yang mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen di dalam domain K1 ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain K2. Jika alfa dan beta di sini adalah pemetaan injektif, maka beta komposisi alfa juga akan berupa pemetaan injektif. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuktikan kebenaran dari teorema yang pertama. Dari teorema kita tahu bahwasanya alfa dan beta kedua-duanya adalah pemetaan yang injektif. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa beta komposisi alfa juga berupa pemetaan injektif. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan melakukan 3 langkah pembuktian ya. Yang pertama, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwasanya beta komposisi alfa tertutup di dalam domain. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwasanya beta komposisi alfa juga berbentuk pemetaan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan memeriksa dan membuktikan bahwasanya beta komposisi alfa berupa pemetaan yang injektif. Oke, kita masuk pada langkah yang pertama. Di langkah yang pertama ini kita akan membuktikan bahwasanya beta komposisi alfa tertutup di dalam kodomain. Yang kita lakukan adalah kita ambil X di dalam domain D. Selanjutnya kita tahu tadi dari pernyataan dalam teorema bahwasanya alfa adalah sebuah pemetaan. Artinya apa? Ketika kita mengambil suatu X dari domain D, kemudian kita petakan si X ini dengan menggunakan pemetaan alfa, maka hasil dari pemetaannya akan tertutup di dalam kodomain alfa. Artinya adalah alfa X termuat di dalam K1. Selanjutnya kita juga tahu bahwasanya beta adalah sebuah pemetaan. Artinya, misalkan saya ambil satu buah elemen yang ada di dalam domain beta, yaitu K1, kemudian elemen ini kita petakan dengan menggunakan beta, maka hasilnya akan tertutup di dalam kodomain K2. Nah, sekarang saya misalkan bahwasanya elemen yang saya ambil adalah alfa X. Maka si alfa X ini ketika dipetakan dengan menggunakan pemetaan beta, hasilnya juga akan termuat di dalam K2. Notasi matematisnya adalah beta alfa X termuat di dalam K2. Beta alfa X sendiri adalah beta komposisi dari alfa X. Seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya beta komposisi alfa tertutup di dalam kodomain. Syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita akan membuktikan bahwasanya beta komposisi alfa memenuhi implikasi pemetaan. Sehingga didukung dengan langkah yang pertama, kita nanti bisa menyimpulkan bahwasanya beta komposisi alfa adalah sebuah pemetaan. Kita ambil dua buah elemen sembarang di dalam domain D. Misalkan elemen tersebut adalah X dan Y dengan kondisinya X sama dengan Y. Kita tahu bahwasanya alfa adalah sebuah pemetaan, artinya implikasi pemetaan berlaku di dalam alfa. Sehingga jika ada X sama dengan Y, akan berakibat alfa X sama dengan alfa Y. Selanjutnya kita tadi juga tahu bahwasanya beta adalah sebuah pemetaan, sehingga implikasi pemetaan juga berlaku di dalam beta. Jika kita punya alfa X sama dengan alfa Y, maka akan berakibat beta alfa X sama dengan beta alfa Y. Atau dalam notasi yang lain, beta komposisi alfa X sama dengan beta komposisi alfa Y.
Jika kita runtut dari atas, maka kita bisa menyusun sebuah implikasi sebagai berikut. Untuk setiap kali kita mengambil X dan Y di dalam domain D, jika kondisi dari X sama dengan Y, maka akan berakibat beta alfa X sama dengan beta alfa Y. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya beta komposisi alfa memenuhi implikasi pemetaan. Didukung dengan langkah yang pertama, kita bisa menyimpulkan lagi bahwasanya beta komposisi alfa adalah sebuah pemetaan. Di langkah yang ketiga, kita akan membuktikan bahwasanya beta komposisi alfa memenuhi implikasi pemetaan injektif. Sehingga nanti didukung dengan langkah yang pertama dan langkah yang kedua, akan terbukti bahwasanya beta komposisi alfa benar-benar berupa pemetaan yang injektif. Sekarang kita ambil dua buah elemen di dalam domain D, yaitu elemen X dan Y, dengan kondisinya beta komposisi alfa X sama dengan beta komposisi alfa Y. Teman-teman perhatikan bahwasanya beta komposisi alfa X sama dengan beta komposisi alfa Y dapat dituliskan sebagai beta alfa X sama dengan beta alfa Y. Di ruas sebelah kiri, artinya adalah X kita petakan terhadap alfa, kemudian hasilnya kita petakan kembali dengan menggunakan pemetaan beta. Yang di sebelah kanan, Y kita petakan dengan menggunakan alfa, baru kemudian hasilnya kita petakan kembali dengan menggunakan pemetaan beta. Dari teorema kita tahu bahwasanya beta adalah sebuah pemetaan injektif. Artinya, beta memenuhi implikasi pemetaan injektif. Jika kita punya beta alfa X sama dengan beta alfa Y, karena beta adalah pemetaan injektif, maka akan berakibat alfa X sama dengan alfa Y. Kemudian selanjutnya, dari teorema kita juga tahu bahwasanya alfa itu adalah pemetaan injektif. Artinya adalah alfa memenuhi implikasi pemetaan. Jika kita punya alfa X sama dengan alfa Y, karena alfa adalah pemetaan injektif, maka akan berakibat X sama dengan Y. Jika kita runtut dari awal, maka kita akan bisa menyusun implikasi sebagai berikut. Untuk setiap kali kita mengambil dua buah elemen X dan Y di dalam domain D, jika beta komposisi alfa X sama dengan beta komposisi alfa Y, maka akan berakibat X sama dengan Y. Artinya adalah beta komposisi alfa memenuhi implikasi pemetaan injektif. Nah, dari langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga, dapat kita simpulkan bahwasanya beta komposisi alfa adalah pemetaan injektif. Pembuktian selesai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada teorema yang kedua. Di teorema yang kedua ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara komposisi pemetaan dengan pemetaan surjektif. Misalkan kita punya dua buah pemetaan, yaitu pemetaan alfa dan pemetaan beta, dengan definisi masing-masing sebagai berikut. Alfa memetakan elemen-elemen yang ada di dalam domain D ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain K1. Sedangkan beta memetakan elemen-elemen yang ada di dalam domain K1 ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain K2. Jika alfa dan beta di sini berupa pemetaan surjektif, maka beta komposisi alfa juga pasti berupa pemetaan surjektif. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuktikan keberlakuan dari teorema yang kedua. Dari teorema, kita tahu bahwasanya alfa dan beta adalah pemetaan surjektif. Selanjutnya akan kita buktikan bahwasanya beta komposisi alfa juga berupa pemetaan surjektif. Dalam hal ini, kita akan melakukan 3 buah langkah pembuktian. Di langkah pembuktian yang pertama, kita akan coba untuk memeriksa apakah memang benar bahwasanya beta komposisi alfa tertutup di dalam kodomain. Di langkah yang kedua, kita akan memeriksa dan membuktikan bahwasanya beta komposisi alfa adalah sebuah pemetaan.
Dan di langkah yang terakhir nanti kita akan membuktikan bahwasanya peta komposisi alfa adalah sebuah pemetaan surjektif. Oke teman-teman, karena langkah yang pertama dan langkah yang kedua sudah pernah kita bahas di pembuktian teorema yang pertama, maka nanti kita akan langsung masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan menunjukkan bahwasanya peta komposisi alfa adalah sebuah pemetaan yang surjektif. Dari teorema kita tahu bahwasanya peta adalah sebuah pemetaan surjektif. Artinya seperti apa? Setiap kali kita mengambil elemen W di dalam kodomain K2, akan selalu dapat kita temukan elemen Y di dalam domain K1, sedemikian sehingga akan berlaku peta Y sama dengan W. Kemudian dari teorema kita juga tahu bahwasanya alfa berbentuk pemetaan surjektif juga. Artinya adalah setiap kali kita mengambil Y di dalam kodomain K1, akan selalu dapat ditemukan X di dalam domain D, sedemikian sehingga akan dipenuhi alfa X sama dengan Y. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap kali kita mengambil W di dalam kodomain K2, akan selalu dapat kita temukan X di dalam domain D, sedemikian sehingga akan berlaku peta alfa X sama dengan W. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya peta komposisi alfa memenuhi syarat pemetaan surjektif. Karena langkah pertama, langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga terpenuhi, maka terbukti bahwasanya peta komposisi alfa adalah sebuah pemetaan surjektif. Pembuktian selesai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pemetaan identitas. Terkait dengan definisinya sendiri, suatu pemetaan dikatakan sebagai pemetaan identitas jika untuk setiap X yang ada di dalam domain, mereka akan dipetakan ke diri mereka sendiri. Pemetaan identitas dalam hal ini kita simbolkan dengan iota. Misalkan alfa adalah sebuah pemetaan sembarang dan iota adalah sebuah pemetaan identitas, maka akan berlaku pernyataan berikut. Alfa komposisi iota sama dengan alfa, begitu juga dengan iota komposisi alfa sama dengan alfa. Nah teman-teman, sebagai bahan latihan silakan coba teman-teman buktikan pernyataan di atas ya. Oke teman-teman, kita sampai pada pembahasan yang terakhir dalam video kali ini, yaitu tentang inverse pemetaan. Misalkan kita punya alfa, di mana alfa adalah sebuah pemetaan bijektif yang memetakan elemen-elemen di dalam domain ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain. Misalkan kita punya X di dalam domain dan Y di dalam kodomain, sedemikian sehingga akan dipenuhi alfa X sama dengan Y. Inverse dari alfa dinotasikan sebagai alfa inverse, merupakan sebuah pemetaan yang didefinisikan oleh alfa inverse Y sama dengan X. Berdasarkan definisi ini, ketika nanti teman-teman diminta untuk mencari inverse suatu pemetaan, maka teman-teman harus memastikan dulu bahwa pemetaan tersebut berupa pemetaan yang bijektif. Karena hanya pemetaan bijektif yang memiliki inverse pemetaan. Misalkan kita punya sebuah pemetaan bijektif alfa, karena alfa adalah pemetaan bijektif, maka dia pasti punya inverse kan? Nah, misalkan inverse dari pemetaan alfa adalah alfa inverse, maka inverse dari pemetaan alfa inverse adalah alfa itu sendiri. Oke, kita akan coba untuk membuktikan bahwa pernyataan tadi benar ya. Kita akan coba untuk mencari bagaimana sih bentuk dari inverse alfa inverse. Pertama kita menggunakan komposisi yang sudah umum, yaitu kalau misalkan kita punya suatu pemetaan, kita komposisikan dengan inverse-nya, maka akan diperoleh iota atau pemetaan identitas. Sehingga dalam hal ini, kalau misalkan kita punya alpha inverse,
kemudian kita komposisikan dengan inverse dari alpha inverse, maka akan diperoleh pemetaan identitas. Selanjutnya, agar di ruas sebelah kiri kita hanya memiliki inverse dari alpha inverse, maka alpha inverse di sini harus kita hilangkan. Caranya adalah kita mengkomposisikannya dengan alpha. Karena di ruas sebelah kiri kita mengkomposisikan komponennya dengan alpha, maka di ruas sebelah kanan pun juga harus kita komposisikan dengan alpha. Sehingga nanti setelah teman-teman hitung ya, di ruas sebelah kiri kita akan memperoleh inverse dari alpha inverse, di ruas sebelah kanan kita akan memperoleh alpha. Oke, kemudian kita tinjau dari sisi lain. Kalau misalkan ada suatu pemetaan, jika inverse dari pemetaan tersebut dikomposisikan dengan pemetaannya sendiri, maka akan diperoleh pemetaan identitas. Begitu juga dalam hal ini, di baris yang pertama, inverse dari alpha inverse akan saya komposisikan dengan alpha inverse, sehingga akan diperoleh pemetaan identitas. Berikutnya saya ingin menghilangkan alpha inverse-nya. Berarti di ruas sebelah kiri saya komposisikan dengan alpha, begitu juga dengan yang ada di sebelah kanan, saya komposisikan dengan alpha. Nah, selanjutnya silakan teman-teman hitung sendiri ya. Nanti akan diperoleh di ruas sebelah kiri, kita akan memperoleh inverse dari alpha inverse, kemudian di ruas sebelah kanan kita akan memperoleh alpha. Dari sini terbukti bahwasanya inverse dari alpha inverse itu adalah alpha. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.